A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kewajiban orang tua mendidik anak. Dan di antara anak-anak ini, kalau Allah Subhanahu wa taala karuniakan anak laki-laki, biasanya lebih membanggakan bagi orang tua karena bisa membawa nama dia, berprestasi, ya. Kalaupun menikah tetap bakti sama orang tuanya. Anak perempuan juga sering kan dijadikan kebanggaan, tetapi tidak seperti laki-laki, karena dianggap kalau sudah menikah pun dia akhirnya pindah pada suaminya. Tetapi ada sebuah poin yang harus digarisbawahi, walaupun kita harus adil memberikan kepada anak-anak, yang ini nafkahnya 10.000, yang ini 10.000. Ini pakaiannya harga 10.000, ini juga 10.000. Disamaratakan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, adillah kalian kepada anak-anak kalian, dan kalau seandainya aku bisa melebihkan, aku akan lebihkan anak perempuan. Karena anak perempuan lebih terbawa kepada perasaan. Dan memang Allah Subhanahu wa taala telah amanahkan anak-anak perempuan ini sampai dia menikah, tanggung jawab ayahnya, dan setelah menikah tanggung jawab suaminya. Dan dalam bermuamalah yang baik kepada anak-anak perempuan ini punya ekstra pahala, walaupun semuanya kita berbuat baik, ya. Tapi anak perempuan memiliki fadilah atau keutamaan secara khusus. Disebutkan dalam hadis ini atau dalam bab ini oleh Imam Bukhari rahimahullah. Hadis nomor 76. Beliau mengatakan, Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmala bin Imran Abu Habs At-Tujaibi mengabarkan kepada kami dari Abu Ushana Al-Mu'arifi atau Mu'afiri, ya. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu thalathu banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nar. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan dan ia bersabar terhadap mereka serta memberi mereka pakaian dari hartanya, maka mereka, anak-anak perempuan itu akan menjadi tirai baginya dari api neraka atau penghalang dari api neraka. Sebelum jauh membahas, tentunya jauh sebelum seseorang menikah dalam Islam, ya, mungkin kalau ada teman-teman yang hadir yang belum menikah, maka targetnya bukan hanya sekedar menikah saja, tetapi bagaimana dia dari awal semenjak dia bujang dan gadis sudah memohon kepada Allah SWT dikaruniai pasangan yang baik dan keturunan yang saleh. Banyak orang subhanallah belum dikaruniai keturunan karena memang mungkin dari awal ada bahasa-bahasa yang dia ucapkan, saya kalau nikah nggak mau punya anak dulu, misal. Bisa saya jadi doa itu, gitu kan? Atau saya kalau menikah mungkin, ya, saya cuma mau anak laki-laki, saya nggak mau anak perempuan. Atau saya cuma mau anak perempuan, tidak mau anak laki-laki. Seakan-akan di sini mendikte Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang guru kami, Dr. Ziyad Abbadi, hafizahullah, salah satu orang yang ahli hadis, pakar hadis di Jordan. Sering kadang-kadang saya konsultasi sama beliau. Waktu tabligh akbar di Makassar sempat dia membahasakan di acara, saya terjemahkan. Dia bilang, kalau berdoa kepada Allah, berdoalah secara umum. Misal, ya Allah, karuniakanlah kami pasangan yang baik dan keturunan yang baik. Tidak usah tentukan jenisnya, karena Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu nantinya siapa yang lebih cocok jadi pasangan kita dan berapa jumlah anak yang Allah akan berikan, jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kata beliau, saya punya pengalaman pribadi, sampai dia bilang 4 kali istri saya keguguran. Gara-gara dia bilang dari awal nikah, saya bilang, ya Allah, jangan engkau karuniakan aku anak kecuali laki-laki. Maka hamil pertama istrinya gugur, hamil lagi gugur, hamil lagi gugur, sampai 4 kali. Dan ternyata anak-anak yang gugur ini perempuan semua. Karena dianya minta sama Allah dikasih anak laki-laki saja. Dia bilang, saya datangi guru saya, gurunya beliau kebetulan Syekh Albani rahimahullah, ulama hadis yang masyhur. Dia bilang, Syekh, nasihati saya dan doakan supaya saya dapat anak. Kata dia, Syekh, saya mengatakan semoga Allah berikan kau keturunan yang baik. Mau laki-laki mau perempuan itu urusan Allah.
Allah lebih tahu yang mana cocok buat kita. Ya. Maka dia bilang, saya pun berdoa kepada Allah SWT agar diberikan karunia. Dia bilang, subhanallah, lahir setelah itu anak laki-laki, lahir anak perempuan, sampai Allah karuniakan dia kalau tidak salah 6 atau 7 anak sekarang. Jadi antara laki-laki sama perempuan Allah lebih tahu. Kalau kita minta sama Allah, minta secara umum, Allah lebih tahu. Ya Allah, karuniakan kami tempat tinggal, karuniakan kami yang layak, karuniakan kami harta yang layak, karuniakan kami yang layak. Semuanya kita minta kepada Allah, cukup yang layak, selebihnya Allah SWT yang berikan kepada kita. Karena kapan kita, banyak terjadi begitu ya, pada saat ada seorang perempuan mungkin lewat, ibu-ibu, anaknya lucu sekali. Mungkin dianya bule atau ayahnya bule, anaknya jadi begitu. Lalu datanglah satu orang, dia pegang elus perutnya yang lagi hamil, mudah-mudahan anak saya seperti ini. Maka dia tidak tahu, mungkin anak itu tidak baik, Allahu a'lam. Mungkin hanya sekedar punya kelebihan tampan, tapi belum tentu sifatnya, belum tentu masa depannya buruk gitu kan. Baik atau buruk tidak tahu. Maka bukan begitu caranya. Tapi kalau kita lihat ada orang, kita bilang Masya Allah, Tabarakallah, puji dia dengan nama Allah, kemudian kita mengatakan, ya Allah karuniakan aku keturunan yang saleh. Jadi memang jauh sebelum orang menikah semestinya dia berdoa, doa yang masyhur, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah karuniakanlah kami pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan yang qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu orang Arab membahasakannya kalau selalu menyejukkan mata, menggembirakan. Kalau punya istri atau punya suami selalu membahagiakan. Kalau punya anak-anak selalu membahagiakan. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang bertakwa. Ini doa mulia sekali. Dan ini dibaca bukan cuma orang yang punya anak dan punya istri atau punya suami. Tapi jauh sebelumnya. Gitu kan? Orang yang sudah berumah tangga pun lebih layak dia untuk baca doa ini supaya pasangannya diperbaiki oleh Allah. Dan keturunannya juga diperbanyak oleh Allah SWT sesuai dengan yang Allah inginkan, Allah takdirkan. Allah lebih tahu kebutuhan kita, berapa orang yang diamanahkan, jenis kelamin mana, itu semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.